Bu Santi, bisa saya mulai? Iya. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman saya mau ucapin terima kasih ke Bu Santi dan teman-teman suka yang terima saya untuk kedua kalinya ya. Tapi untuk di pertemuan kali ini saya nggak akan kayak kemarin. Kemarin tuh ternyata di TikTok itu akan sampai 26 menit. Jadi nggak ada lama-lama. Nah, kalau misalkan kemarin itu tentang teoretikalnya atau misalkan itu mengenai kayak teorinya pendahuluannya seperti apa. Nah, kalau sekarang saya itu berfokus ke gimana supaya kita itu lebih efektif dalam menerapkan kita punya teori, supaya kita itu lebih efektif dalam mengeksekusi dan juga memimpin teman-teman kita atau kelompok-kelompok kita. Jadi di sini saya bawa materi dari Six Thinking Hats ya. Jadi saya pertama kali nemuin itu ketika saya lihat podcast Jeffrey. Jadi Jeffrey dan teorinya itu dari Edward Hippodo. Dia itu seorang penulis juga. Oke. Jadi teori apa sih ini? Mungkin kayak kebanyakan teori gitu. Tapi yang mau saya tanyakan di sini adalah ini. Jadi bayangin aja ada 6 topi yang warnanya berbeda. Ada kuning, ada hijau, ada merah, ada putih, hitam sama biru. Yang aku mau yakinkan adalah gini. Misalkan kalian itu dikasih suatu masalah terus kalian harus responnya itu gimana? Kalian bisa menggunakan sistem seperti ini. Misalkan kalian itu memandang suatu isu atau ada masalah, jadi kalian harus membedah itu dari 6 sudut pandang. Pertama dari topik kuning tentang positif. Jadi kalian melihat suatu masalah itu positifnya dulu. Misalkan ada temanku tiba-tiba nyolong sepeda, kita harus berpikir sisi positifnya seperti apa. Positifnya dari yang sepeda apa? Gak apa-apa kalau dipaksa. Ya kan? Atau mungkin ketika kalian punya teman kalian tengkar gitu. Kalian harus lihat itu ya. Ini itu dari sudut pandang positif. Misalkan kalau kalian salah, kalian harus lihat itu dari sudut pandang topik yang atau positif. Mungkin temanku salah karena ada yang namanya masalah. Mungkin temanku salah karena bantu atau orang lain yang tidak tahu. Lalu yang kedua itu dari topi warna hijau. Kreatif. Jadi kita lihat masalah. Pertama kita misalkan saya ada contoh sama yang telat. Kita melihat misalnya yang telat tadi itu adalah positifnya mungkin bantu orang tuanya, bantu orang lahiran, bantu nenek menyeberang dan lain-lain. Yang kedua kita masuk ke green. Jadi yang kreatif. Nah, mungkin kalau misalnya ada orang telat apa kreatifnya gitu kan. Tapi kita apa saja. Mungkin dia itu sedang mencari edukasi ya. Atau mungkin dia itu punya kebiasaan baru walaupun aneh kalau kebiasaan barunya itu telat. Ya kan? Terus habis itu dari topi merah. Jadi kalau misalkan dari topi merah kita tuh harus melihat dari sudut pandang emosi. Misalkan nih orang yang telat tadi, orang itu sedang bahagia, sedih, atau sedang mood atau sedang gamut, atau orang itu sedang marah gitu dan lain sebagainya. Saya tahu, ya kan? Tapi kita coba lihat, kita coba paksa untuk lihat dari sisi itu. Lalu yang keempat itu adalah dari data atau wording, dari data atau rasionalitas. Jadi gini teman-teman, misalkan kita lihat sekarang kan isu politik tuh, kita juga melibatkan beberapa unsur ini sudut pandang ini. Kalau misalkan dari teman yang telah tadi, kita lihat dari data, dari rasionalitas. Kira-kira kayak Mas ini datang ke sekolah itu jam berapa dan sampainya jam berapa, itu kan rasional. Kalau misalkan dari arah ke Belanda terus ke Semeru jam setengah 7, kira-kira nyampe, kira-kira ada macet ya,
kira-kira baik seperti itu. Jadi kita mencoba untuk melogikakan sesuatu. Kita mencoba untuk melihat orang ini kenapa telat itu dari yang positif, kreatif, emosi. Kita harus juga lihat dari datanya atau rasionalitasnya. Mungkin data bisa dibilang gini, ini si anak itu berapa kali telat, ya kan? Kalau misalkan dia dalam setahun dia telatnya banyak, jadi dia nggak rasional, ya kan? Data itu dikumpulkan dari misalkan anak itu berangkat jam berapa setiap harinya, seperti itu. Jadi data itu membantu kita untuk membuat kebijakan atau keputusan yang lebih positif atau lebih baik. Jadi anak ketika telat itu kita mau terima atau enggak. Lalu ada topik warna hitam atau negatif ya, atau tausin itu peringatan. Jadi kita melihat yang tadi itu juga harus yang jelek juga. Maksudnya hari itu aku telat. Mungkin hari itu telat karena main game, kalau SpongeBob atau yang lain, mainnya kelamaan, atau mungkin dan lain-lain. Intinya adalah negatif atau positif. Lalu yang terakhir itu adalah di topik warna biru atau blue. Blue ini adalah proses atau kontrol. Jadi kurang lebih ini, kita lihat orang yang telat tadi itu dia prosesnya gimana sih? Dia apakah dari awal tahun saja masuk sekolah telat, atau dia bagaimana? Atau dia itu cuma kelas sekali, ya kan? Kalau misalkan dia telatnya sudah berkali-kali ya kita nggak bisa tolerir. Ini next, coba saya bukan. Oke, next saat itu jadi gimana kita menentukannya? Atau kalian nggak langsung judge? Misalkan teman-teman telat tadi, wis hari paling nggak masuk, wis hari paling telatan, gak niat, bisa jadi. Tapi bukan semata-mata kita harus menjustifikasi tersebut. Atau mungkin kalau masalah menunda, mungkin Elizabeth, Joko, misalnya, kita nggak bisa langsung menjustifikasi seperti itu. Tapi kita harus lihat dari 6 sudut pandang tadi. Harapannya adalah 6 sudut pandang tadi itu adalah supaya membantu kita dalam mengambil keputusan. Seperti saya bilang kemarin, keputusan yang baik itu menentukan kualitas hidup kita, mengarahkan kita semakin baik. Next. Ini saya terakhir dulu. Jadi seperti yang saya katakan ya, singkat. Jadi materi ini berfokus pada teori 16 units. Jadi, tapi kurang lebih gini. Kalau kalian lihat disuruh, kalian lihat satu masalah dan berbuat solusi, itu lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan kalau bisa, patokannya itu 6 tadi. Jadi data, emosi negatif, emosi positif. Nah ini apa? Ambil contoh dari Matius ya. Matius pasal 5 ayat 12. Demikianlah adalah kamu percaya dalam manusia sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi berarti ayat ini supaya kita dapat ini supaya teman-teman dapat menjadi terang bersama teman-teman orang tua. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Gimana kalau misalnya kita teman-teman yang teman itu jadiin misalnya dia telat beberapa kali, dia bikin alasan, tapi bukan alasan itu yang sebetulnya terjadi. Tapi bohong. Nah itu termasuk dalam yang black kalau kopi hitam. Jadi dia kita termasuk karena kita berkeyakinan nih orang ini telat pasti mungkin bohong, bermain game. Bilangnya adalah membantu orang lain, tapi ternyata main game. Nah itu bohong. Kalau misalkan kita tahu itu udah bohong, kita bisa memperhatikan. Yang kedua adalah kita menyatakan, oke nggak apa-apa kamu bohong, tapi nggak terang bohong. Tapi next time tolong jangan telat.
Karena kalau telat, Anda saya ingin, Anda saya usir, saya depan, dan lain-lain. Tapi intinya dua, kasih tahu kalau misalkan nggak benar, kedua menyatakan. Ingatkan juga, di next time jangan sampai telat lagi. Dengan Mas siapa? Mas Dandi. Mas Dandi. Mas Dandi. Ini. Mas Dandi. Terima kasih Mas. Sudah menjawab. Ya, sudah menjawab. Sudah. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Saya rasa tidak ada ya. Ini yang dapat. Oh, namanya. Ya, silakan Mas. Kan terus misalnya kita udah punya kesalahan dia, terus dia nggak mau dengar gimana? Kamu dengar? Iya, dia terus ngulangin kesalahan itu. Kalau sama orang tersebut bahwa dari kita atau ada urusannya sama kita, ya mungkin ada beratnya dan ada. Kita bergaul dengan orang ini. Tapi kalau misalkan gini, kalau misalkan orang itu nggak mau diatur, kita harus melepaskan orang tersebut. Kita mendepan mereka. Tapi selama orang itu nggak berkaitan sama kita, mau kamu telat, mau kamu telatnya itu berapa lama, selama saya sudah mengingatkan, ya oke selesai. Karena gini Mas, orang yang telat atau enggak itu di luar kuasa kita. Yang harus bisa lakukan adalah menyadarkan, mengingatkan bahwa yang tersebut tidak ada. Jadi pahami esensi ini. Mas punya kuasa dan tidak punya kuasa. Oke. Pas punya duit, saya punya kuasa. Tapi enggak jadi ada yang di bawah kita dan ada yang di luar kita. Contohnya nilai bagus deh. Jadi Mas tadi ngomong nilai bagus. Mas ada sebuah apa yang bisa saya lakukan untuk mendapat nilai bagus? Mungkin dari saya dan juga dari saya. Mungkin dari saya adalah belajar dan lain-lain. Di luar dari saya mungkin guru yang salah yang dinilai, mungkin website yang error, itu juga luar dari kita. Cukup menjawab. Terima kasih Kak. Jawaban. Bet. Siap ya Kak? Bet. Aku bukan tetap hotel. Kata ya. Jadi saya rasa itu jadi mungkin ke teman-teman kalian untuk tetap jaga dan tidak menjustifikasi suatu masalah itu. Jadi harus step by step